Selamat sore, perkenalkan nama saya Amanda Irene dari kelompok 2 Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan review manajemen ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Manajemen ASN adalah serangkaian proses ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang pengembangan talenta dan karir di Pokja saya. Pengembangan karir bukan hanya sekedar promosi jabatan, melainkan proses yang sistematis untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas setiap ASN. Hal ini selaras dengan prinsip sistem merit. Terkait dengan pengembangan talenta dan karir di lingkungan Kementerian SDM masuk ke dalam tugas dan fungsi Biro OSDM, terkhususnya di tim pengembangan karir. Salah satu implementasi manajemen ASN yang dituangkan dalam tupoksi Pokja pengembangan karir adalah tugas belajar. Tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan, dan atau pengembangan karir pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal. Di lingkungan Kementerian ESDM, tugas belajar diatur dalam Kepmen ESDM nomor 55 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan TB pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam implementasinya, tugas belajar yang dilaksanakan di Kementerian ESDM terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, tugas belajar beasiswa APBN, yaitu tugas belajar yang disponsori oleh biaya APBN Kementerian ESDM. Yang kedua, tugas belajar beasiswa non-APBN, yaitu tugas belajar yang disponsori oleh sumber pendanaan selain APBN seperti LPDP. Dan yang ketiga, tugas belajar mandiri, yaitu tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Dalam implementasinya, penyelenggaraan TB-PNS dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar yang diproses oleh unit berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai, tugas dan fungsi instansi, rencana strategis kementerian, dan hasil analisis kesenjangan antara kompetensi jabatan dengan kompetensi PNS yang akan menempati jabatan tertentu. Dewasa ini, tren tugas belajar mandiri di Kementerian ESDM semakin meningkat. Adapun penjelasan singkat proses penyelenggaraan TB mandiri adalah Biro OSDM akan membuka 2 kloter pendaftaran TB mandiri setiap tahun, lalu pegawai dapat mendaftar dan mengirimkan dokumen pendukung. Selanjutnya, Biro OSDM akan melakukan verifikasi data dan menyocokkan kebutuhan TB dengan jurusan dan kampus yang dituju oleh pegawai. Lalu dilakukan seleksi lanjutan, yaitu wawancara. Jika lolos, maka pegawai harus mengumpulkan dokumen pendukung untuk proses pembuatan SK. Dalam implementasinya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan karir melalui pendidikan formal tugas belajar, yaitu yang pertama, ditemukan pegawai yang mendaftar jurusan dan kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan TB yang diusulkan unit. Yang kedua, pegawai yang mengajukan perubahan jurusan dan kampus setelah lolos seleksi TB. Yang ketiga, pegawai yang mangkir dari tugas belajar dan tidak melapor pada Biro OSDM. Yang keempat, sistem aplikasi tugas belajar yang belum mengcover semua kebutuhan terkait tugas belajar. Dan yang kelima, ketentuan mengenai seleksi, jangka waktu, dan status kedudukan tugas belajar masih terlalu umum sehingga menyulitkan penerapan teknis di lapangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Biro ESDM dan tim pengembangan karir sedang melakukan revisi keputusan Menteri terkait tugas belajar dengan melakukan perubahan pada beberapa isi substansi serta perubahan pada beberapa klausal petunjuk teknis. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodir setiap kebutuhan dan kepentingan tugas belajar. Selain itu, diharapkan juga pengembangan aplikasi TB sehingga fitur yang dihasilkan lebih lengkap. Pengembangan karir ASN juga harus ditopang oleh budaya kerja yang kuat, integrasi nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi fondasi utama. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, karir ASN tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara moral dan etika. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.